Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani. NIM saya 18 10 20 70 56. Saya dari kelas 5C BKPI. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan kelompok, yaitu materinya mengenai tentang bimbingan kelompok materi 1 sampai materi 7. Baik, selamat menyaksikan teman-teman semua. Saja saya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu mengenai konsep dasar BK. Pengertian bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu, dibentuk dalam menghindari atau mengatasi kesulitan dalam kehidupannya. Yang kedua ada konseling. Konseling adalah proses pemberian bantuan atau konselor kepada individu atau klien untuk mengatasi masalah dan mengembangkan klien. Lalu di sini ada fungsi dari BK, yaitu fungsi pemahaman. Fungsi adalah pemahaman tentang diri dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi pencegahan. Dari permasalahan yang mungkin timbul dapat mengganggu, menghambat, dan merugikan peserta didik. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Dapat diatasi permasalahan yang dihadapi peserta didik terhadap potensi dan kondisi positif siswa. Yang kelima ada fungsi advokasi, memberikan pembelaan terhadap hak-hak atau kepentingan siswa yang kurang mendapatkan perhatian. Setelah kita mengetahui beberapa fungsi dari BK berikut merupakan bidang layanan BK. Yang pertama yaitu bimbingan belajar, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, dan yang keempat ada bimbingan karir. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu materinya mengenai hakikat dinamika. Adapun pengertian dinamika, dinamika adalah tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain. Karakteristik atau ciri suatu kelompok. Yang pertama, persepsi dan koneksi anggota. Yang kedua, motivasi dan kepuasan. Yang ketiga, tujuan kelompok. Yang keempat, organisasi kelompok. Yang kelima, ada ketergantungan antara anggota kelompok. Yang keenam, ada interaksi. Lalu, adapun materi yang keempat. Materi yang keempat yaitu karakteristik BKP dan KKP. Ada 5 hal menilai apakah kehidupan sebuah kelompok adalah baik ataupun kurang baik. Di sini yang pertama yaitu saling hubungan yang dinamis antar anggota. Masing-masing anggota itu berkepentingan untuk bergulat dan suasana antar hubungan itu. Yang kedua, tujuan bersama. Tujuan bersama yaitu pusat dari kegiatan atau kehidupan kelompok. Dalam kelompok, tugas tujuan bersama kelompok jelas, yaitu menjalankan tugas yang dibebankan kepada kelompok itu. Yang ketiga, hubungan antara besarnya kelompok atau banyaknya anggota dengan sifat kegiatan kelompok. Yang keempat, iktikat dan sikap terhadap orang lain. Yang kelima, kemampuan mandiri. Hal yang sangat menentukan keefektifan layanan kelompok adalah suasana kelompok yang berdasarkan yang pertama interaksi yang dinamis, yang kedua keterikatan emosional, yang ketiga penerimaan, yang keempat altruistik, mengutamakan kepedulian terhadap orang lain, yang kelima katarsis dan empati.
Lalu di sini ada peranan anggota kelompok. Yang pertama, aktif. Yang kedua, berbagi pendapat, ide, dan pengalaman. Yang ketiga, empati. Yang keempat, menganalisa. Yang kelima, aktif membina keakraban dan membina keikatan emosional. Yang keenam, mematuhi etika kelompok. Yang ketujuh, menjaga keberhasilan perasaan dan serta membina kelompok untuk menyukseskan kegiatan kelompok. Peranan pimpinan kelompok. Pemimpin kelompok dapat memberikan bantuan. Yang kedua, memusatkan perhatian pada suasana perasaan yang berkembang. Yang ketiga, jika kelompok itu tampaknya kurang menjurus ke arah yang dimaksud, maka pemimpin kelompok perlu memberikan arah yang dimaksud. Yang keempat, pemimpin kelompok juga perlu memberikan tanggapan tentang berbagai hal yang terjadi dalam kelompok. Yang kelima, pemimpin harus mengatur kegiatan kelompok, pemegang atau permainan dan pendamaian dan pendorong kerjasama. Yang keenam, sifat keberhasilan dan dari kegiatan kelompok itu dengan segenap isi dan kejadian-kejadian yang timbul di dalamnya. Bentuk BK dan KK. BK yaitu bimbingan kelompok dan KK yaitu konseling kelompok. Yang pertama ada program homeroom. Yang kedua karya wisata. Yang ketiga diskusi kelompok. Yang keempat kegiatan kelompok. Yang kelima organisasi siswa. Yang keenam sosiodrama. Yang ketujuh psikodrama. Yang kedelapan pengajaran remedial. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu materi yang ketujuh. Materi yang ketujuh mengenai tahap peralihan dan tahap pembentukan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tahap pembentukan. Di sini dikatakan tahap yang pertama itu tahap pembentukan. Yang pertama, pengenalan dan pengungkapan tujuan konselor dapat kembali menegaskan tujuan yang harus dicapai dalam konseling. Yang kedua, terbangunnya kebersamaan pemimpin kelompok yang harus mampu menumbuhkan sikap kebersamaan dan perasaan sekelompok. Yang ketiga, keaktifan pemimpin kelompok. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama menjelaskan tentang tujuan kegiatan, yang kedua penumbuhan rasa saling mengenal antar anggota, yang ketiga penumbuhan sikap saling mempercayai dan saling menerima. Terus tahap yang kedua ada tahap peralihan. Tahap peralihan ada 4 bagian di sini, yaitu yang pertama menjelaskan kembali kegiatan konseling kelompok. Yang kedua, tanya jawab tentang kesiapan anggota kelompok untuk kegiatan lebih lanjut. Yang ketiga, mengenali suasana apabila anggota kelompok secara keseluruhan atau sebagian belum siap untuk memasuki tahap berikutnya dan mengatasi suasana tersebut. 4. Memberikan contoh masalah pribadi yang dapat dikemukakan dan dibahas dalam melaksanakan proses konseling kelompok. Baik, mungkin sekian pembahasan materi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.